Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali mempelajari yaitu mata pelajaran fikih. Masih di bab yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu tentang kurban. Yang telah kita pelajari yaitu diantaranya pengertian kurban, kemudian sejarah kurban. Untuk mengulang, pengertian kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qaruba yakrubu kurbanan, yang artinya mendekatkan. Dalam istilah kurban adalah menyembelih binatang kurban, unta, sapi atau kambing yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah kurban diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dari kisah tersebut kita ambil hikmahnya betapa taatnya seorang anak kepada orang tuanya. Kita pun seperti itu. Ketika kita menjadi anak, kita harus taat kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak hanya orang tua yang melahirkan kita saja. Begitu juga dengan guru, begitu juga dengan orang tua mertua nanti. Mertua kamu itu adalah orang tua kamu. Ada 3 orang tua kita di dunia. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengajarkan, guru, orang tua yang menjadi sebab orang tua karena pernikahan. Kemudian sekarang yang kita bahas yaitu hukum dan waktu kurban. Setelah kemarin sedikit kita membahas melewati aplikasi Zoom, yaitu yang kita bahas hukum kurban, yaitu para ulama di sini dijelaskan. Nah, kita baca dulu ya. Banyak orang yang berlomba-lomba supaya dapat berkurban di hari raya kurban. Tentunya kalian sering melihat kejadian seperti ini di sekitar kita. Bagaimana sebenarnya hukum berkurban itu? Nah, menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama sepakat dan 3 imam yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah, digarisbawahi. Menjadi sunnah muakkad apabila kita termasuk golongan orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya. Kalau kita orang yang kaya itu sangat dianjurkan. Tetapi bukan wajib ya, tidak berkorban pun tidak apa-apa. Tapi sangat dianjurkan bagi orang-orang yang kaya yang mampu untuk selalu berkurban setiap tahunnya. Entah itu kambing kah, entah itu sapi, atau mungkin unta, boleh-boleh saja. Kemudian di sini Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum menyembelih kurban adalah wajib bagi orang yang diberi kemurahan rezeki dan kelapangan. Imam Abu Hanifah ya. Tapi 3 ulama berpendapat sepakat bahwa hukum kurban adalah sunnah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan kebanyakan kita di Indonesia itu yaitu memakai mazhab Imam Syafi'i ya. Maka kalau di mazhab Imam Syafi'i, hukum hewan kurban atau hukum berkurban adalah hukumnya sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah, akan tetapi menjadi sunnah muakkad bagi orang-orang yang mampu atau kaya. Berkurban dapat melapangkan rezeki bagi manusia, keluarga dan kaum fakir, sekaligus meninggikan dan mengagungkan perayaan kaum muslimin setelah penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka melaksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Al-Kautsar surat yang ke-108 ayat 2. Kemudian menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kemarin sudah kita bahas, dimulai ketika setelah sholat Idul Adha selesai ya. Kemudian yaitu berakhir pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 bulan Zulhijjah ya.
Nah, ini awal waktu sudah kita bahas, kemudian akhir waktu penyembelihan pun ada di sini. Ada apa namanya? Hadis, yaitu yang artinya di sini awal waktu penyembelihan. Dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi SAW pada hari nahar bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelihnya. Maka kesimpulannya, setelah sholat baru boleh dilaksanakan, yaitu yang namanya pemotongan hewan kurban. Dan itu baru dikatakan sah ketika setelah selesai sholat Idul Adha. Kemudian akhir waktu penyembelihan adalah pada hari tasyrik, sebagaimana diriwayatkan Jubair bin Mut'aim dalam hadis, yang artinya seluruh hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah atau masuknya waktu sholat maghrib ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya anak-anak ya. Kita pengulangan daripada pembahasan ketika kita Zoom yang kemarin ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.